Baik, eh, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Suara Kebebasan Liberty Talks. Live Zoom ya hari ini spesial pada siang hari ini pada tanggal 19 Juli 2022 yang pada hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi kita tentang tema-tema terbaru berkaitan dengan isu kebebasan. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa Suara Kebebasan adalah platform dan aktivisme yang bergerak dalam isu-isu kebebasan. Kita memiliki visi untuk membangun diskursus, membangun ruang terbuka diskusi berkaitan dengan kebebasan, berkaitan dengan pasar bebas, dan mendorong kebijakan publik yang strategis terkait dengan isu kebebasan dan pasar bebas tersebut. Nah, teman-teman semuanya yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di diskusi kita pada siang hari ini di Liberty Talks. Pada hari ini kita akan mengetengahkan satu diskusi yang sangat menarik. Ya, sebetulnya kita ada ya, di dalam Liberty Talks pada siang hari ini, yaitu tema kita adalah mengenai kebebasan ekonomi dan kebijakan pajak. Seperti teman-teman sudah ketahui bersama bahwa isu kebebasan ekonomi ya atau misalnya isu kebebasan secara umum misalnya memiliki tantangan tersendiri dalam beberapa waktu terakhir ini misalnya. Freedom data yang dikeluarkan Indeks Freedom misalnya yang dikeluarkan oleh Cato terakhir sekitar tahun 2021 menjelaskan bahwasanya hampir sekitar 80%-an ada penurunan tingkat kualitas kebebasan hampir di seluruh pelosok dunia gitu. Apalagi pasca munculnya pandemi di tengah-tengah kita semua ini menjadi tantangan tersendiri. Tentu kebebasan kita bisa diskusikan dari berbagai aspek ya, dari berbagai hal gitu. Misalnya ada kebebasan sipil dan pada hari ini kita coba mengangkat isu yang berkaitan dengan kebebasan ekonomi begitu. Bagaimana sebetulnya kebebasan ekonomi merupakan isu yang penting juga begitu. Misalnya saja pada beberapa waktu terakhir misalnya mengutip data yang dikeluarkan atau laporan yang dikeluarkan oleh Heritage Foundation, Index of Economic Freedom kita pada tahun 2001 menempatkan Indonesia pada posisi 56 dari 178 negara. Ada gambaran atau kesimpulan pada laporan tersebut menempatkan bahwa Indonesia sebetulnya mengalami penurunan sekitar 0,3% dari nilai yang 1 tahun yang lalu, yaitu sekitar 0,3% gitu. Nah, apakah sebetulnya ini isu yang sangat penting atau bagaimana mengkorelasikannya dalam konteks kita gitu ya, karena memang sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan isu kebebasan ekonomi, sebetulnya ini sangat penting berkaitan dengan aspek kesejahteraan, kemudian aspek persaingan dan banyak aspek lainnya yang intinya juga mendorong dalam konteks kehidupan bernegara gitu. Dan hari ini juga kita akan mengkorelasikan itu dengan salah satu indikator kebebasan ekonomi, yaitu adalah berkaitan dengan tarif yang rendah dari pajak. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebetulnya kalau misalnya kebebasan ekonomi itu kan ada ukurannya banyak ya, misalnya ada hak milik, kemudian ada tarif iklim usaha, kemudian moneter dan macam-macam. Nah, lantas sebetulnya bagaimana sih kalau kita bicara konteks kebebasan ekonomi dan kebijakan pajak? Kemudian bagaimana sebetulnya kita mendorong sebuah mekanisme lahirnya kebijakan perpajakan yang memenuhi kebutuhan publik dan kebebasan ekonomi. Dan sebetulnya apakah kebijakan perpajakan Indonesia itu sudah relate gitu, mengakomodasi kepentingan kebebasan ekonomi di tengah-tengah kita. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita sudah bersama Mas Arfi.
Ya, beliau adalah Mas Arfi Johan. Ya. Selamat siang Mas Arfi. Selamat siang, Mas Oke. Dalam. Mas Arfi adalah Ketua Departemen ya Mas ya, Hukum Ya, Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Teman-teman semuanya, jadi Mas Arfi pada hari ini kita akan ajak ngobrol nih tentang isu yang barusan kita jelasin di depan nih. Gimana nih Mas, kalau misalnya berbicara soal ini mungkin dari intro atau prolog yang tadi saya sempat singgung sedikit Mas, kira-kira bagaimana Mas Arfi melihat relasi sebetulnya antara isu kebebasan ekonomi misalnya atau mungkin juga bisa aspek kebebasan ekonomi yang ada di Indonesia dulu misalnya, kemudian nanti juga bisa dihubungkan dengan kebijakan perpajakan. oke, terima kasih Mas Dalam. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kalau ini ya dari literatur, beberapa literatur bisa kita baca. Misalnya kalau saya di disiplin hukum gitu ya, di sana ada satu pendekatan yang disebut hukum dan ekonomika. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebebasan itu sebenarnya simpel ya. Kebebasan tidak bisa diartikan sebebas mungkin gitu ya, itu nggak ada. Gitu. Hanya saja kebebasan ini akan mendorong terciptanya harga yang efisien, karena kebebasan ini akan bertemu dengan kebebasan orang lain gitu ya, membentuk demand dan supply gitu, yang kita sebut sebagai pasar. Nah, harga yang tercipta dari pertemuan demand dan supply atau supply dan demand itu diasumsikan sebagai harga yang efisien. Masing-masing individu dia sudah dengan pertimbangan masing-masing bersedia untuk melepas barang atau jasa di sisi supply, kemudian di sisi demand dia melepaskan kekayaannya untuk membeli jasa dan barang tersebut. Nah, Adam Smith mengatakan barang siapa yang akan melawan gitu ya pertemuan supply dan demand ini, maka dia akan diberikan dalam tanda kutip kutukan gitu ya, yang maha dahsyat gitu, yang disebut sebagai koreksi. Nah, kebijakan atau hukum itu dia harus melihat jangan sampai koreksi itu mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Sehingga ada satu pandangan yang salah yang menganggap bahwa kapitalisme itu semaunya sendiri. Nggak seperti itu. Kapitalisme itu menginginkan pasar yang efisien. Dia selalu melihat bahwa disiplin pasar adalah disiplin yang terbaik. Tentu ada diskursus ya, sejauh mana pasar itu dibiarkan gitu ya, dan sejauh mana intervensi negara itu masuk ke dalam pasar. Cara pandangnya sederhana saja. Apa yang membedakan pelaku pasar dengan pelaku penyelenggara negara? Itu yang paling sederhana ya. Apakah penyelenggara negara itu dianggap sebagai malaikat gitu, dan sebaliknya pelaku pasar itu dianggap syaiton gitu, kan nggak bisa juga. Kedua-duanya kan mereka sama-sama manusia gitu. Nah, kalau kita bicara manusia, maka ilmu ekonomi menjelaskan bahwa manusia itu hanya akan bertindak sesuai dengan insentif yang ada. Suatu ketika dia menjadi malaikat, suatu ketika dia menjadi setan, itu tergantung insentif yang ada. Nah, barangkali dari sini, kalau kaitannya dengan disiplin pajak, untuk memahami pajak harus mengetahui aspek ini terlebih dahulu. Tidak bisa misalnya tadi seperti Mas Galang sebutkan, dikasih tarif yang tinggi gitu ya. Kemudian demi income ke negara gitu. Nah, ini akan mengakibatkan individu menjadi demotivasi. Apapun objek pajaknya ya, kalau itu objek pajak penghasilan gitu ya, orang jadi malas bekerja, Mas. Kerja dengan kepala di kaki dan kaki di kepala, tiba-tiba pintunya diketok oleh petugas pajak untuk membayar pajak yang tinggi, kan nggak mau. Atau bisa juga berkaitan dengan transaksi misalnya. Transaksi dikenakan yang tinggi-tinggi,
Itu orang ya malas lagi. Misalnya gini aja, eh, apa namanya, secangkir kopi gitu ya, di kafe gitu ya, dikenakan pajak yang tinggi. Gitu. Ya kita nggak akan mau lagi pergi ke kafe untuk beli kopi, mending kita beli kopi di rumah gitu ya. Kemudian kita bawa ke kafe gitu, atau teman-teman yang kita undang ke rumah. Atau misalnya untuk properti gitu ya, pajak tanah ditinggikan gitu, orang jadi malas lagi memiliki tanah. Kurang lebih itu Mas, apa namanya pengantarnya. Nah, pada pertemuan siang ini saya akan mencoba melihat bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip yang sudah berikan Adam Smith melalui bukunya Wealth of Nation itu masih relevan untuk mendiskusikan kebijakan pajak yang baik, yang dalam literatur disebut sebagai optimal taxation. Itu Mas, sebagai pendahuluan. Ya, karena kan kalau ngobrol pajak kan ini kan sangat menarik ya Mas ya, karena memang seringkali kita digambarkan bahwa negara misalnya dalam beberapa diskursus atau beberapa diskusi misalnya itu menggambarkan bahwa dalam kita melihat perpajakan itu seringkali kan melahirkan namanya subordinatif. Padahal misalnya dalam sudut pandang libertarian gitu ya, harusnya perpajakan itu adalah kerelaan, kemudian dampaknya juga nanti akan kembali ke masing-masing individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebetulnya kalau melihat itu gitu, apa sih Mas sebetulnya yang mungkin bisa dilihat dari misalnya tadi yang disampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip ya, yang sebetulnya berkaitan dengan perpajakan. Sehingga karena kan ini kan seringkali selalu menimbulkan pro dan kontra begitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks kebijakan perpajakan secara luas begitu. Oke. Ada satu quote ya dari Benjamin Franklin kalau nggak salah. Dia salah satu pendiri Amerika Serikat, salah satu bapak Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa hanya ada dua yang pasti gitu, kematian dan pajak. Selain itu semuanya tidak pasti. Nah, mengapa pajak itu pasti? Jadi gini, Mas Galang, masing-masing dari kita ini memiliki hak, betul nggak? Masing-masing dari individu kan memiliki hak. Apapun pemahaman kita mengenai dari mana hak itu lahir, ya. Ada sebagian yang menganggap bahwa hak itu lahir dari langit gitu ya, dijatuhkan, gitu. Ada sebagian yang menganggap bahwa hak itu lahir dari kontrak sosial, gitu ya, dari kesepakatan masyarakat gitu. Nah, dilihat dari pajak, pajak ini nggak peduli entah hak itu mau jatuh dari langit gitu ya, atau hak itu karena kontrak sosial itu nggak masalah. Yang jelas kalau kita bicara mengenai penegakan hak tidak gratis. Ada satu quote menarik dari Milton Friedman yang dia mengatakan tidak ada makan siang gratis gitu ya. Penegakan hak pun tidak gratis. Misalnya kita bicara mengenai alat negara saja, ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, kemudian ada hakim. Mereka ini kan bukan relawan, Mas Galang, gitu ya. Mereka ini kan seperti saya lah, seperti Mas Galang juga, yang punya waktu hanya 24 jam sehari, gitu ya. Waktu tersebut digunakan untuk bekerja, waktu tersebut digunakan untuk keluarga, waktu tersebut digunakan untuk misalnya kebutuhan sosial yang lain. Gitu. Nah, waktu luang yang digunakan ini tentu akan meminta yang namanya kompensasi. Kita kan nggak bisa berharap ada Bruce Wayne ya, atau Tony Stark gitu ya, tiba-tiba pakai baju Iron Man gitu, dia menegakkan hak sampai ke misalnya ke Timur Tengah gitu ya, untuk menegakkan keadilan, nggak seperti itu. Pada dasarnya mereka ini jaksa, hakim, polisi, mereka juga individu. Mereka juga
menghadapi yang namanya kelangkaan sumber daya atau scarcity. Ya. Mereka perlu kompensasi. Maka ketika mereka menegakkan hak kita, mereka juga harus diberikan kompensasi. Ya. Misalnya nih ada aksiden gitu ya, kecelakaan lah di jalan raya. Si X ini menjadi korban, pelakunya adalah si Y. Ketika si X minta ganti rugi dan si Y nggak mau, mereka mau lari kemana? Kan nggak bisa dibiarkan saja sehingga dalam bahasa hukum disebut sebagai Eigenrechten kan, main hakim sendiri, tentu kan harus dikanal. Kanalnya melalui apa? Yang melalui alat negara. Nah, ini disebut sebagai, dalam konteks pajak, disebut sebagai budgetary function atau fungsi budgeter. Fungsi ini sudah dikenal sejak lama, sejak zaman Scorpion, Raja Scorpion. Dan itu selama berabad-abad sampai sekarang pun masih dikenal. Tidak ada makan siang gratis. Ya. Sendal hilang di masjid, lapor polisi, ya itu perlu ada biayanya polisi. Kemudian kita gugat karena hak kita dicederai oleh lawan transaksi melalui katakanlah wan prestasi di pengadilan negeri, ya hakimnya juga perlu biaya. Itu satu sisi. Makanya dibilang oleh Benjamin Franklin, pajak itu pasti. Karena ini tidak mungkin dihindari. Dia akan selalu beriringan dengan hak kita. Kassesten menyebutnya sebagai budgeter cost gitu ya, atau biaya budgeter. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang lain, sayangnya pajak mengakibatkan kesejahteraan individu itu menjadi turun atau individu menjadi menerima nestapa. Contoh sederhananya begini, misalnya Mas Galang nih sebagai lawyer gitu ya, bekerja untuk menyelesaikan satu kasus dengan membaca katakanlah 20 putusan, membaca 15 literatur buku hukum dasar, membaca 15 peraturan perundang-undangan, bekerja selama sebulan, memperoleh penghasilan katakanlah 75 juta. Gitu ya. Artinya Mas Galang gitu ya, sudah mengalokasikan waktu, betul nggak? Untuk membaca putusan, untuk membaca literatur dasar, untuk membaca peraturan perundang-undangan, gitu, dan atas alokasi tersebut Mas Galang memperoleh kompensasi 75 juta. Nah, tiba-tiba ada petugas pajak datang. Katakanlah dia meminta 10% aja dari penghasilan Mas Galang. Nah, 10% ini tentu bukan persentase sederhana karena itu menjadi persentase penurunan kesejahteraan Mas Galang. Mas Galang tetap mengalokasikan waktu, mengalokasikan energi dalam jumlah yang sama, tetapi kompensasi yang didapatkan lebih rendah. Nah, dalam bahasa ekonomi ini disebut sebagai deadweight loss atau nestapa. Effortnya sama, kompensasinya menjadi lebih rendah. Oke, clear ya, Mas ya. Nah, dari sini maka muncul diskusi gitu ya. Di satu sisi pajak tidak mungkin dihindari karena kita tidak memiliki Bruce Wayne, ya kan? Kita tidak memiliki Iron Man. Di sisi lain ternyata pajak ini mengakibatkan kesejahteraan kita menjadi turun, mengakibatkan individu menderita nestapa. Maka isunya bukan bagaimana pajak itu dihilangkan gitu ya, atau bagaimana pajak itu ditiadakan, tetapi bagaimana agar nestapa yang diterima oleh para taxpayer ini bisa seminimal mungkin. Atau dalam kalimat lain, agar tidak ada perubahan perilaku dari pre-tax ke post-tax. Dengan adanya pajak, dengan ilustrasi lawyer tadi,
Mas Galang sebagai lawyer tetap bekerja gitu ya, tidak kehilangan atau tidak dimotivasi sehingga kehilangan semangat untuk bekerja. Isunya di sana, Mas Galang. Oke. Nah, kalau kita kaitkan situasi ini dengan prinsip perpajakan itu ada 4, Mas. Yang pertama adalah ekuitas atau equity. Equity ini ada 2. Equity vertikal gitu ya, bagaimana orang dengan keadaan yang berbeda itu diperlakukan yang berbeda pula. Dalam perkembangannya ekuitas vertikal ini bertemu dengan berbagai macam prinsip, yang salah duanya adalah benefit principle dan ability to pay. Selain ekuitas vertikal juga ada ekuitas horizontal. Orang dengan kondisi yang sama diperlakukan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada prinsip kepastian atau certainty. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana pajak itu tidak boleh berbasis diskresi. Dia harus berbasis undang-undang. Di negara kita pun sama. Pajak pusat itu juga dasarnya adalah undang-undang. Pajak daerah dasarnya juga undang-undang. Yang ketiga adalah convenience of payment. Itu yang berarti pemungutan pajak itu harus dengan cara yang tidak menyakitkan. Makanya dalam perspektif ekonomi, pajak itu selalu diambil dari sesuatu yang menyenangkan. Mas Galang dapat penghasilan, pungut pajak. Mas Galang melakukan transaksi, pungut pajak. Mas Galang memiliki properti, entah itu tanah, entah itu barang bergerak gitu ya, seperti motor atau mobil, pungut pajak. Dan yang terakhir lah, ini yang menjadi diskusi, economic of collection. Prinsip ini menginginkan agar pajak itu jangan mengakibatkan distorsi ekonomi. Nah, dari 4 prinsip ini, maka diskusi yang mengemuka itu prinsip yang pertama, ekuitas, trade off gitu ya, antara ekuitas dengan economic of collection. Dalam kalimat lain, bagaimana pajak itu tetap dibungut tanpa mengakibatkan taxpayer itu mengubah perilakunya dari pre-tax ke post-tax gitu. Atau kalau bahasa yang lebih sederhana lagi, bagaimana cara mencabut bulu angsa gitu tanpa angsanya berbunyi. Nah, itu Mas. Nah, dari literatur ada paling nggak ada 2 lah ya, ada 2 ilmuwan mengenai pajak yang sampai sekarang pun buku-bukunya masih menjadi rujukan. Yang pertama Ramsey, yang kedua Mirrlees. Dua-duanya ini ketua yang Ramsey duluan baru Mirrlees. Dua-duanya mengatakan bahwa pajak yang baik itu harus memenuhi beberapa prinsip. Kita diskusikan satu persatu ya Mas ya. Yang pertama gitu ya, prinsip atau syarat yang pertama, objek pajak harus seluas mungkin. Artinya ya sederhananya begini, semakin banyak objek pajak, maka semakin, kalau linear ya, semakin banyak orang yang membayar pajak, maka beban per masing-masing taxpayer ini menjadi rendah. Betul nggak? Gitu ya. Artinya itu sederhana lah ya. Objek pajak itu harus seluas mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pajak yang baik harus memperhatikan yang namanya elastisitas permintaan silang. Sederhananya begini, Mas. Ada barang yang memiliki substitusi dekat. Ada barang yang memiliki substitusi erat. Adam Smith memberikan contoh garam. Kata Adam Smith, gitu ya, garam atau bumbu-bumbu di dapur gitu ya. Garam itu dia tidak memiliki substitusi dekat gitu. Rasa asin gitu ya.
rasa asin ini nggak bisa digantikan oleh yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kenakan tarif yang tinggi, nggak masalah. Ya, kenakan tarif yang tinggi nggak masalah. Dalam perkembangannya ini bisa kita lihat dalam misalnya cukai tembakau. Cukai tembakau itu kan hampir tiap tahun naik tuh, ya naik dan tinggi-tinggi mas. Apa namanya zat adiktif ya yang ada dalam tembakau ini kan sependek pengetahuan saya belum bisa digantikan oleh zat yang lain kecuali narkoba mungkin ya. Sehingga kenakan aja yang tinggi gitu ya. Perokok pasti akan apa namanya tetap akan mencoba mengkonsumsi atau tetap akan membeli tembakau. Nah, sedangkan untuk barang yang apa namanya substitusinya dekat gitu ya. Substitusinya dekat ya kenakan apa dengan tarif yang moderat tapi rata. Contoh sederhananya begini Mas Galang. Misalnya kita pergi ke kafe gitu ya. Dia kan punya menu itu. Dia punya menu ya. Ada mungkin kopi gitu ya, ada teh, kemudian ada jahe barangkali, dan ada minuman yang lain gitu ya. Nah, ketika hanya satu saja yang dikenakan pajak, misalnya kopi saja yang dikenakan, yang lain enggak, maka konsumen yang datang ke kafe tersebut akan punya kecenderungan untuk menghindari kopi dan memilih teh, jeruk, atau minuman yang lain. Nah, dalam kondisi substitusi yang apa namanya seperti ini, maka kenakan tarif yang moderat dan rata, semuanya kena. Kopi kena 10% gitu misalnya, jeruk juga 10%, teh juga 10%, dan semuanya 10%. Dengan demikian, maka apapun yang dipilih oleh konsumen, dia tentu akan kena pajak 10%. Gitu ya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa tidak melakukan kebijakan yang katakanlah oportunis gitu ya? Kenakan saja tarif yang tinggi untuk semuanya. Gitu. Ketika tarif itu tinggi, seperti yang saya singgung apa namanya di awal, maka individu atau taxpayer ini menjadi kehilangan motivasi untuk konsumsi. Individu menjadi malas untuk mengkonsumsi kopi, untuk mengkonsumsi teh, dan mengkonsumsi minuman-minuman yang lain yang ada di kafe tersebut. Gitu ya. Individu akan cenderung di rumah dan membuat minuman sendiri di rumah. Itulah mengapa tarif yang dikenakan hendaknya moderat dan rata. Itu syarat yang kedua, Mas Galang. Nah, syarat yang ketiga, barangkali ini yang membuka apa namanya diskusi, gitu ya. Pajak yang baik adalah pajak yang mengurangi atau setidaknya tidak memperlebar gap kesenjangan. Ya. Nah, kita tahu bahwa lingkungan kita, gitu ya, paling nggak di sekitar kita lah, kita tahu bahwa kesenjangan itu ada. Ya. Ada orang yang kesejahteraannya bagus gitu ya, tinggi, ada orang yang kesejahteraannya rendah. Nah, pertama-tama yang perlu dipikirkan, kesenjangan itu sesuatu yang alamiah nggak sih? Kesenjangan itu sesuatu yang memang dikonstruksikan nggak sih? Itu yang barangkali perlu direfleksikan. Dalam perspektif ekonomi klasik, kesenjangan itu sesuatu yang alamiah, Mas. Ya. Orang dengan katakanlah yang paling sederhana saja, manajer memiliki upah yang berbeda dengan OB, betul nggak? Mengapa berbeda? Kan gitu. Mengapa dia bisa berbeda? Ya gampang saja. Untuk menjadi manajer dia butuh pendidikan yang barangkali sampai ke sarjana, dia butuh pengalaman puluhan tahun, gitu kan. Mungkin itu tidak cukup, dia masih perlu sertifikat pelatihan, gitu. Sehingga dia
duduk menjadi seorang manajer. Sebentar ini saya cas dulu, maaf. Nah, ya, direktur pun juga sama gitu. Seorang menjadi direktur kan bukan sesuatu yang gampang, Mas. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan office boy. Office boy barangkali tidak perlu sampai sarjana, Mas. Tidak perlu sertifikat. Tidak perlu jam pengalaman, jam tinggi pengalaman. Gitu ya. Artinya bisa saja fresh graduate gitu ya. Dari sekolah menengah gitu, dia langsung menjadi office boy. Tapi kalau manajer, jangan harap, Mas. Lulusan S2 pun jangan harap dia langsung bisa menjadi manajer gitu. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa kesenjangan itu sesuatu yang alamiah. Ya. Karena di situ menunjukkan bagaimana sumber daya itu dialokasikan secara efisien oleh masing-masing individu. Nah, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa kesenjangan yang terlalu lebar ini akan berbahaya. Ya. Sederhananya begini, si kaya ini ya selalu salah. Gitu ya. Dia senyum dikira menertawakan gitu ya, enggak senyum dia dikira sombong gitu ya. Itu dalam ini hanya ini ya, hanya apa namanya, hanya gambaran ya. Bagi si kaya gitu ya, si miskin ini juga selalu salah. Dia senyum mungkin dianggap menjilat gitu ya, enggak senyum dianggap sombong gitu, sudah miskin sombong. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Bagaimana pajak itu bisa mengurangi atau setidaknya tidak memperlebar gap antara si kaya dan si miskin. Ada satu pendekatan tarif ya, tarif progresif. Tarif ini seperti anak tangga, Mas. Dia anak tangga 1 dia kena, katakanlah seperti di Indonesia ya. Anak tangga pertama dia kena 5%. Kemudian itu penghasilan katakanlah sampai 60 juta. Kemudian 60 juta sampai sekian ratus juta dia naik ke anak tangga yang kedua kena 15%. Naik lagi ya penghasilannya, maka masuk ke anak yang ketiga dia kena 25%. Kemudian terakhir gitu ya, dia penghasilannya masih naik, gitu, maka dia akan kena 30%. Artinya tarif itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan individu. Formula ini dianggap yang paling pas oleh sebagian ilmuwan. Tetapi benarkah formula ini pas gitu ya untuk mengurangi gap atau untuk membantu agar gap ini tidak bertambah lebar? Setidaknya ada 2 argumen ya. Kalau kita baca literatur yang menolak mengapa tarif progresif ini bukan hanya tidak membantu tapi justru memperburuk keadaan. Argumen yang pertama, sebagai ilustrasi gitu ya. Katakanlah Fulan ini dia dari lumpur kemiskinan gitu ya. Dia individu yang gigih untuk mengubah nasibnya. Dia bekerja keras terus-menerus, sehingga kalau rata-rata katakanlah orang normal itu mengalokasikan waktu 8 jam untuk bekerja, si Fulan ini mengalokasikan waktu 15 jam. Kerja sangat keras. Dengan pekerja yang sangat keras tersebut, lama-lama kesejahteraan dia naik.
naik, ya naik lagi, masuk dia ke bracket anak tangga yang pertama, Mas Galang. Ketika dia masuk ke situ, tiba-tiba bel di rumahnya berbunyi. Dibuka ternyata petugas pajak. Petugas pajak ini minta 5%. Kasihlah 5% dari penghasilan. Dia bekerja terus gitu ya, dengan lebih giat lagi sehingga dia naik menuju ke anak tangga yang kedua. Dibel lagi, Mas. Dia membayar 5%, nggak mau. Karena petugas pajak ini bilang, Anda sudah masuk ke bracket anak tangga yang kedua. Maka Anda harus bayar 15%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tarif progresif itu tidak menguntungkan OKB, orang kaya baru, yang dia sudah bekerja dengan sangat keras, mengalokasikan waktunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu argumen yang pertama, Mas Galang. Kemudian argumen yang kedua, mengapa tarif progresif ini tidak menguntungkan dalam arti mengurangi gap atau tidak menambah gap kesenjangan. Katakanlah saya pakai ilustrasi lagi ya. Katakanlah si Fulan ini bos, Mas. Dia bos. Dia bekerja sangat keras gitu ya. Nah, Fulan ini memiliki waktu seperti kita juga, 24 jam. Sehari. Ya kan? Normalnya dihabiskan 8 jam kan per hari gitu ya. Tapi si Fulan ini dia ingin meningkatkan kesejahteraannya dengan sangat cepat, maka dia bekerja katakanlah sampai 15 jam. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita memiliki waktu 24 jam, sementara 15 jam itu digunakan untuk bekerja, maka yang tersisa hanya 9 jam. Waktu istirahat kita berapa, Mas? Katakanlah 5 jam. Maka tersisa 4 jam. Gitu ya. Tersisa 4 jam. 4 jam ini cukup nggak untuk bersihin rumah, untuk mendidik anak, untuk katakanlah memelihara atau merawat tanaman, untuk memenuhi atau aktif di masyarakat melalui rukun tetangga atau melalui rumah ibadah. Nggak akan cukup, Mas. 4 jam nggak akan cukup. Caranya gimana si Fulan ini agar dia tetap bisa bekerja, tetapi urusan keluarganya, urusan sosialnya tidak terganggu. Paling gampang mempekerjakan orang, benar nggak? Dia untuk keamanan misalnya, ya dia sewa satpam lah, security di rumahnya. Untuk membersihkan rumah, dia membayar asisten rumah tangga. Untuk nyuapin anaknya, dia membayar babysitter. Untuk mengantar istrinya pergi belanja kebutuhan rumah tangga, ya saat ini ada aplikasi online ya, tapi kadang-kadang mungkin istri butuh keluar, ya dia hire driver. Bahkan dia sendiri juga pakai driver. Ya, agar ya tidak perlu capek, dia bisa istirahat selama perjalanan dari rumah ke katakanlah ke tempat bekerja. Nah, kita bisa lihat dengan jelas ya bahwa orang-orang ini asisten rumah tangga, driver, tukang kebun, security, terus barangkali babysitter. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kesejahteraannya tergantung dari peningkatan kesejahteraannya si Fulan. Betul nggak? Ketika si Fulan ini semakin sejahtera gitu ya, maka orang-orang ini juga akan
semakin sejahtera. Gitu ya. Nah, ketika si fulan katakanlah semakin tanda kutip gila bekerja, dari sebelumnya 15 jam atau 16 jam dia tingkatkan menjadi 19 jam, makin banyak Mas orang yang dipekerjakan. Karena semakin banyak waktu luang dia yang tergerus untuk bekerja. Dia akan membutuhkan semakin banyak orang untuk menghandle peran-peran dia yang tidak bisa dia jalankan. Bisa jadi satu anak akan dirawat oleh 2 baby sister. Itu ya. Nah, sementara tarif progresif dia menghambat nih si fulan ini untuk terus sejahtera. Dia kan dihambat nih di sini, dia nggak bisa naik kan. Dia akan demotivasi, ngapain saya bekerja sampai 17 jam kalau saya harus membayar pajak 30%. Perutnya mulus Mas itu. Dia bekerja dengan sangat giat itu 30%. Nah, isunya sederhana saja kalau kita mau ngomong soal ini ya, tarif progresif itu ya. Bagaimana cara menolong orang miskin? Apakah yang kaya dihambat atau yang bawah ditarik agar naik? Tarif progresif dia menghambat. Yang atasnya dihambat untuk naik. Ya. Nggak bisa naik ini dia. Karena nestapa yang berlebihan. Dia bisa demotivasi untuk menambah pundi-pundi kesejahteraannya. Dalam perspektif ekonomi klasik, cara kita menolong orang miskin ini menggunakan tarif proporsional. Tarif flat. Katakanlah 10%. Ya sudah, mau seberapapun tambahan kesejahteraan dia, ya 10%. Mau dia naik sampai ke berapapun ya tetap 10%. Dengan tarif 10% ini maka di satu sisi dia mendorong, memberikan insentif bagi individu untuk terus kaya. Di sisi lain dia mampu mengangkat kesejahteraan orang-orang yang tergantung dari si orang kaya. Ya, jadi dia secara simultan gitu Mas, ya bergerak. Nah tentu dari sisi praktik gitu ya, tarif flat ini pernah kalau kita baca sejarah ya, pernah diwacanakan oleh Margaret Thatcher gitu ya, Perdana Menteri Inggris. Dia kan ini ya kanan ya, dia sangat kanan pemikirannya. Dia pernah mewacanakan agar tarif flat ini digunakan. Apa yang terjadi? Ya ada banyak masalah ya, tapi salah satunya itu dia ditolak gitu, sehingga dia turun dari singgasana Perdana Menteri. Gitu. Nah ini yang menjadi fakta ya, bahwa kadang-kadang sesuatu yang secara ekonomi sudah clear gitu ya, tapi ketika ini disampaikan ke masyarakat gitu ya, yang secara umum barangkali perlu ada tambahan literasi gitu, ide ini akan ditolak. Ada tarif flat ini pada dasarnya untuk menolong mereka yang kurang sejahtera. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, syaratan yang terakhir, pajak itu administrasinya harus murah. Ada satu guyonan itu dari Einstein. Suatu saat dia sarapan sama istri, sama koleganya gitu. Ketika sarapan itu dia dapat laporan dari konsultan pajaknya yang mengatakan bahwa pajak Einstein sekian gitu. Nah, Einstein nyeletuk itu. Rumus pajak itu sangat sulit dipahami. Bahkan oleh seorang, kata dia, ahli matematika.
Maka yang harus memahami rumus pajak itu ya, kata Einstein ya, mungkin seorang filsuf baru bisa, karena ahli matematika pun sulit memahami gitu. Nah, ide dari cerita itu bahwa ya administrasi pajak itu harus murah. Pajak itu kan nestapa. Kita sudah mau melakukan sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita melakukan pun harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan pula gitu. Nah, makanya secara rasional administrasi pajak jangan sampai memberikan tambahan nestapa bagi individu yang akan melaksanakan kewajiban pemenuhan perpajakannya. Mungkin itu Mas Galang, nanti bisa kita lanjutkan lagi, monggo. Oke. Ini juga ada beberapa teman-teman juga Mas nih yang bergabung, barangkali teman-teman nanti kalau yang mau ikut join diskusi boleh deh, ada Re, ada Mas Yusef gitu, nanti boleh di chat atau mungkin mau gabung langsung. Nah, sebetulnya menarik sih kalau tadi melihat apa yang disampaikan oleh Mas Arfi terkaitan dengan soal pajak gitu ya. Misalnya bagaimana sebetulnya pajak memang selalu menjadi tantangan tersendiri dalam tanda kutip ya. Persoalan pajak itu selalu pro dan kontra dan menjadi polemik ya, panjang. Misalnya sampai tadi juga bisa dijelaskan Mas Arfi sampai urgensitas atau urgensinya sih kenapa prinsip-prinsip itu menjadi hal yang penting, kemudian sampai kompleksitasnya juga dijelaskan gitu. Nah, memang ya kalau kita melihat beberapa kasus-kasus juga sih Mas ya, misalnya dalam konteks ekonomi misalnya, atau mungkin dalam perspektif policy yang lebih luas begitu ya. Misalnya terkait dengan barang-barang yang penting ya, misalnya mungkin berkaitan dengan pajak-pajak yang berhubungan dengan impor atau ekspor, atau mungkin bisa misalnya bagaimana sih misalnya kita mengklasifikasi itu kan juga nggak mudah ya, karena kan ada macam-macam jenis pajaknya, atau misalnya setiap barang itu harus yang harus dikenakan pajak atau tidak seterusnya. Misalnya kan isu terkait dengan pajak karbon gitu kan, Mas. Nah, itu kan juga antara penting dan tidak penting, misalnya karena isu berkaitan dengan satu untuk menegasikan mengurangi atau mereduksi aktivitas dan harusnya kita bisa bertransformasi ke energi terbarukan misalnya ya, alih-alih tadi masih memproduksi barang batu bara, atau yang misalnya dampaknya yang ke iklim yang misalnya kurang bagus dan seterusnya. Atau misalnya kan juga misalnya kita menerapkan barriers atau batasan-batasan terhadap aktivitas ekspor dan seterusnya, itu kenapa juga masih dibatasi, kan ini juga. Atau misalnya saya tidak ingin mengatakan ini soal batasan atau tidak, tapi kadang-kadang memang itu menjadi tantangan tersendiri dalam konteks ekonomi gitu Mas, yang mungkin sebetulnya bisa dilihat mungkin secara lebih luas. Misalnya Thatcher tadi juga menarik kan, dulu di Inggris pada waktu itu juga resesi, inflasi gede-gedean gitu kan, tapi dia mungkin waktu itu karena kebijakan yang tidak populis pada waktu itu ya, pengurangan pajak besar-besaran dan seterusnya, tarif pajaknya yang tadi mungkin disinggung sedikit oleh Mas Arfi, terlepas memang juga akhirnya menyebabkan dia lengser gitu ya. Tapi itu juga bisa menarik ya, walaupun misalnya itu bukan faktor kunci di perpajakan saja ya, ada moneter, ada fiskal, ada fiskal, ada yang lain juga begitu ya. Misalnya waktu itu juga privatisasi dan macam-macam gitu ya. Mungkin bisa disinggung sih Mas Auf. Tapi ini juga ada pertanyaan, ini masih kelihatannya dari Ray ini. Ray, halo Ray. Halo, kedengaran Kak? Oke. Gimana Ray? Silahkan Ray. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya nggak begitu paham ekonomi dan saya masih awam. Justru karena saya awam dan belum tahu mengenai masalah pajak dan lainnya, saya di sini mencoba sebagai murid ya, bertanya pada seorang guru. Yang pertama itu ketika
pendapatan negara kan, negara kita kan banyak kan sumber-sumber pendapatan, banyak lah dari sumber daya alamnya, minyak, gas dan lain sebagainya, juga dari devisa para pekerja di luar negeri atau dan lain sebagainya. Kalau misal pendapatan negara itu bergantung pada pajak, misalkan dia lebih tinggi daripada hasil-hasil lain, apakah negara itu sehat? Misalkan pendapatan pajaknya itu 70 atau 60%, sedangkan pendapatan dari gas dan yang lain sebagainya itu cenderung kecil. Apakah ini akan sehat untuk perekonomian negara, khususnya kan kalau rakyat kan lebih cenderung apatis gitu, kok apa-apa dipajakin, siapa-apa dipajakin kan, kayak gitu kan, kita melihatnya negatif gitu. Ketika indeks pajak pendapatan makin tinggi itu kita agak riskan lah, pajak kok makin gede banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu, apa sih bedanya regulasi pajak di Indonesia dengan di Singapura? Kenapa saya bilang ini, saya tertarik mengenai dulu tahun 2019 ya kalau nggak salah ada masalah amnesti pajak sehingga Singapura ketar-ketir. Tax amnesti gitu kan, tax amnesti sehingga Singapura ketar-ketir. Terus juga kemarin Luhut agar Grab datang ke Indonesia, bikin kantor pusatnya di Indonesia. Ini tidak lepas masalah, ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan pajak, cuma saya berpikir kenapa sih perusahaan-perusahaan itu lebih nyaman di Singapura ketimbang di Indonesia. Contohnya banyak pengusaha sawit di Sumatera atau Kalimantan made in-nya aja Singapura, tapi sebenarnya itu punya orang Malaysia, punya orang Indonesia, pengusaha Indonesia juga, orang-orang kita juga sebenarnya yang punya. Cuma dia di luar, di Singapura gitu. Apa yang membedakan antara regulasi pajak di Singapura dengan di Indonesia, sehingga atau apakah ada masalah lain sehingga Singapura menjadi besar seperti sekarang atau menarik bagi para investor atau bagaimana? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, thank you Ray. Ya, Bang, kasih. Mas Arfi, mungkin. Oke, yang pertama terlebih dahulu, mengapa kita mesti tergantung dari income negara dari pajak gitu ya? Kalau kita lihat sejarah, gitu, selepas pergantian orde lama ke orde baru, saat itu kita menikmati dalam tanda kutip panen sumber daya alam kalau dilihat dari harga komoditas. Minyak pada saat itu harganya bagus. Sementara kita produksi minyak kita itu tinggi, bisa dibayangkan. Produksi minyak tinggi, kemudian harganya bagus. Maka pada saat itu APBN kita mayoritas gitu ya disuplai oleh meroketnya harga minyak. Nah, menjelang akhir tahun 70-an ternyata ya harga ini kan supply dan demand ya. Dia kalau terlalu banyak supply gitu ya, maka otomatis harganya akan turun. Nah, menjelang tahun 80 ternyata harga minyak sudah mulai menemukan keseimbangan baru, yang berarti bahwa harga yang tinggi ini sudah mulai turun. Saat itu negara kita mulai cemas, mulai khawatir. Kita nggak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam, khususnya minyak, sebagai pemasukan bagi APBN. Mereka mulai berpikir tuh sampai akhirnya ketemu bahwa negara yang baik itu adalah negara yang ditopang oleh pajak, income-nya ditopang oleh pajak gitu. Asumsinya ketika warganya sejahtera, maka semakin banyak pajak yang masuk ke APBN. Maka negara pun juga akan menjadi sejahtera. Ketika dia turun, maka ya perlu dianalisis gitu ya, apakah pajak ini tetap di tarifnya tetap
dipertahankan atau dibuat kebijakan-kebijakan baru yang memberikan insentif bagi masyarakat agar ekonomi bergerak. Nah, maka pada awal 80-an itu ada reformasi perpajakan. Ini perubahan yang sangat fundamental. Yang paling menonjol adalah dari official assessment ke self-assessment. Si wajib pajak ini melakukan 3M sendiri. Menghitung, menyetor, dan melaporkan. Tentu ini satu hal yang dalam kutip perjudian ya. Di tengah belum tahu pajak itu makhluk apa, di tengah sebelumnya dijalankan oleh DJP, kemudian dialihkan kewajiban itu ke masyarakat untuk melakukan 3M sendiri. Nah, yang paling utama ketika kita sudah menganut self assessment system adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan antara wajib pajak dengan fiskus, atau kepercayaan fiskus terhadap wajib pajak. Nah, ini yang seharusnya dibangun secara terus-menerus. Secara sederhana begini, jangan sampai fiskus itu menganggap orang yang dalam kutip tidak patuh itu sebagai penjahat. Sebaliknya, jangan sampai wajib pajak itu menganggap fiskus itu sebagai perampok. Nah, itu harus dibangun secara terus-menerus. Ide utama, mengapa kita harus tergantung dari pajak, bukan tergantung dari sumber daya alam, itu paling nggak ada dua alasan. Yang pertama, sumber daya alam ini tunduk pada mekanisme pasar. Artinya harga yang terbentuk itu bisa naik, bisa turun. Apalagi katakanlah minyak itu kan ada OPEC ya, dia kartel, dia yang menentukan harga minyak dunia. Kemudian yang kedua, ini yang penting juga, ternyata kesadaran mengenai eksploitasi sumber daya alam ini semakin tinggi. Ada menunjukkan bahwa sumber daya alam ini ternyata hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Orang-orang yang kalau menggunakan istilah dari ekonomi klasik itu rent seeking, atau orang-orang yang mencari keuntungan dengan menggunakan kebijakan negara. Sementara masyarakat di sekitar pertambangan itu tetap miskin. Maka pajak menjadi pilihan yang rasional. Itu untuk jawaban yang pertama dari pertanyaan Mas Renaldi. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan kebijakan Indonesia dengan Singapura dalam hal perpajakan? Yang mana beberapa tahun yang lalu ada pengampunan pajak atau tax amnesty. Jadi ini pertanyaan yang menarik ini. Mungkin saya perlu waktu sedikit itu ya. Tahun 2008 atau 2006 lah, saya lupa. Saat itu ada krisis di Amerika Serikat, krisis perumahan. Ya. Perumahan dianggap ada penggelembungan harga. Ya. Sehingga ketika bubble itu meletus, gitu, kemudian itu mengancam perekonomian Amerika. Ada banyak perusahaan besar yang kolab di Amerika. Mungkin salah satunya Lehman Brothers. Nah, di forum internasional Amerika bilang ke semua negara, dia bilang begini, kami menginginkan data taxpayer kami yang ada di negara kalian untuk mengetahui seberapa besar kekayaan mereka, seberapa besar penghasilan mereka. Dia bilang gitu di forum internasional. Kalau kalian tidak mau memberikan, maka kami akan memutus transaksi perbankan bank negara kalian dengan bank negara kami.
Misalnya nih, ketika kita tidak membuka gitu ya, maka bank-bank di negara kita tidak bisa melakukan transaksi dengan bank-bank di Amerika Serikat. Nah, sepintas kegelisahan Amerika ini dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, seenaknya sendiri gitu ya, menunjukkan negara yang superpower gitu ya. Tetapi dari sisi perpajakan, apa yang dirasakan oleh Amerika ini sesungguhnya juga menjadi kegelisahan otoritas pajak. Otoritas pajak ini atau fiskus ini ketika dia berhadapan dengan wajib pajak, dia akan mengalami yang namanya informasi asimetris. Yang tahu sebenarnya kondisi taxpayer atau wajib pajak itu hanya ada dua. Yang pertama taxpayer yang bersangkutan, yang kedua Tuhan. Selain itu nggak ada yang tahu. Nah, maka awalnya dari ide Amerika gitu ya, ternyata dia menjadi kesadaran di berbagai negara. Mereka menginginkan agar ada pertukaran informasi wajib pajak di seluruh negara-negara di dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada negara yang nggak mau melakukan pertukaran data? Ya sederhana saja, seperti kita bertetangga. Kalau ada tetangga kita yang sengak gitu ya, atau yang nyebelin itu, pasti akan diasingkan, ya kan? Pasti akan diabaikan gitu ya, atau nggak dianggap. Dalam pergaulan internasional juga seperti itu, Mas. Ketika ada negara yang tidak mau diajak melakukan pertukaran data, maka dia akan diasingkan. Nah, negara-negara mana ini? Yang pertama adalah negara-negara yang dilabel sebagai tax haven atau negara-negara surga pajak. Nah, di situ itu banyak orang-orang gitu ya yang menyembunyikan kekayaannya gitu, agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Nah, negara-negara tax haven ini umumnya dia negara kecil, Mas. Misalnya kalau kita kan butuh sekitar 2.000 triliun ya untuk menggerakkan negara gitu ya. Kalau kita lihat dari APBN. Nah, negara-negara ini mungkin 10 triliun sudah cukup, Mas. Nah, kita dengan kebutuhan kita sebesar ini, tentu pajak menjadi faktor yang dominan. Nah, mereka enggak. Bahkan ada guyonan pajak mereka hanya 1%. Bayangkan, 1%. Kita aja paling rendah 5%. Mereka hanya 1%. Ya. Nah, apa kaitannya dengan tax amnesty? Tax amnesty merupakan bridging agar gitu ya, individu yang memiliki kekayaan itu melaporkan kekayaan yang dia miliki kepada otoritas. Kalau mereka tidak melaporkan, maka mereka akan dikenakan sanksi dalam tanda kutip yang normal, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, bridging ini gunanya ya, bagi fiskus untuk menggali informasi yang berkaitan dengan keadaan wajib pajak. Nah, Singapura gitu ya, ini sependek pengetahuan saya, termasuk negara yang pada awalnya menolak, atau paling enggak dia mau terlibat di akhir saja. Artinya di awal itu dia tidak bersemangat. Kalau tidak mau dikatakan menolak, ya tidak bersemangat lah untuk menyambut pertukaran data. Kita tahu bahwa Singapura merupakan negara yang menyenangkan gitu ya bagi orang-orang kaya gitu. Karena di sana ada barangkali ya karena pajak itu hanya salah satu faktor gitu. Tapi barangkali di sana kepastian hukumnya lebih clear gitu.
terus kemudian regulasinya lebih mendukung investasi gitu, dibandingkan dengan Indonesia. Gitu. Maka wajar banyak orang yang menjadikan Singapura itu sebagai negara untuk mendirikan perusahaan. Negara yang lain, misalnya Swiss, gitu ya. Kita tahu Swiss itu negara dengan rahasia perbankan paling ketat sedunia. Pada akhirnya juga mau dia membuka atau melakukan pertukaran dengan negara lain berkaitan dengan informasi perpajakan. Pertukaran ini kalau menurut pandangan saya ya tidak mungkin lagi dihindari, Mas. Tidak mungkin lagi dihindari. Tentu ada batasan-batasan gitu ya. Batasan misalnya nggak bisa otoritas itu tiba-tiba itu meminta data gitu dari otoritas yang lain gitu tanpa ada keterangan penggunaannya untuk apa. Itu harus clear, minta data penggunaannya untuk apa itu. Apakah untuk pemeriksaan pajak, apakah ada sengketa dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rinaldi. Saya kembalikan ke Mas Galang. Oke, Mas. Wah, gitu Rey. Jadi ya memang secara kasuistik memang menarik sih kalau kita ngobrol pajak juga ya sebetulnya, karena memang ini kalau kita bicara pajak dari secara keseluruhan itu kan memang aspek-aspeknya memang banyak dan sangat mendetail sebetulnya. Tapi sebetulnya juga kita ingin juga Mas mendorong teman-teman juga bisa memahami sebetulnya tadi memahami basic juga Mas, karena Liberty Talk itu sebetulnya ingin mendorong juga teman-teman mengetahui prinsip-prinsip basic sebetulnya berkaitan dengan pemikiran perspektif libertarian begitu ya terhadap isu perpajakan juga begitu. Karena misalnya tadi kan juga berkaitan dengan ya memang heritage ya kalau saya boleh katakan ya Mas ya. Itu juga mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia itu termasuk negara yang moderat dalam konteks pembebanan pajak ya, dalam arti pajak gitu. Karena kan memang heritage itu juga dalam beberapa indikator penilaian juga mengatakan bahwa ada beberapa negara yang sangat membebani warganya ya. Terus kemudian kalau dalam konteks Indonesia memang dalam beberapa waktu terakhir ini menunjukkan angka di mana Indonesia itu sebetulnya cukup moderat, artinya memang dalam konteks perpajakan dia tidak cukup membebani warga, gitu. Ya mungkin dalam konteks moderat perdebatan ini menjadi menarik karena sebetulnya kan kita ingin bertanya lebih jauh gitu. Tapi tunggu dulu, sebelumnya saya menggarisbawahi juga sebetulnya kalau heritage itu menekankan bahwa konteks Indonesia, kenapa tantangan ekonominya itu juga kebebasan ekonominya itu patut didorong, salah satu pekerjaan rumahnya itu soal faktor penegakan hukum juga sih, isu hukum, isu korupsi itu juga tadi mungkin bisa juga di highlight oleh Mas Arfi ya, mungkin di Singapura itu juga ada aspek investasinya kenapa maju, ternyata juga mungkin relate juga sama isu penegakan hukum, terus kemudian isu anti korupsinya bagus. Sedangkan di Indonesia itu termasuk juga persoalan korupsi itu juga di highlight juga sama heritage berkaitan dengan kenapa kebebasan ekonomi. Ternyata kebebasan ekonomi saja relate bisa berhubungan sampai korupsi tadi itu. Mas Usep ternyata raise hand. Kita berikan kesempatan Mas Usep gitu. Silakan Mas Usep. Iya, terima kasih kesempatannya Mas Galang. Mas Arfi, makasih ilmunya. Ini lumayan menghasut ini untuk mau ramah sama pembahasan pajak. Pertanyaannya ada dua nih, Mas Arfi ya. Pertama soal persentase ya, meskipun tadi penekanannya 10% itu ada hitungannya tersendiri.
Tapi apa memang ada persentase yang memang yang relatif universal gitu untuk kemudian negara nggak sewenang-wenang sama hak kepemilikan dari warganya ini melalui pajak gitu. Kalau di Islam kan malah 2,5%, Mas, bukan 10% gitu. Meskipun itu kaitannya sama apa keyakinan ya, bukan pajak dalam arti yang sebenarnya gitu. Terus yang kedua, tadi ya dia disinggung indeksnya Heritage tadi, Economic Freedom Index itu, gimana sih membahas pajak ini untuk kemudian bisa diperbaiki dalam artian penerimaannya, kemudian optimal dari warga-warga yang memang kena varian wajib pajak ini gitu ya, di tengah pemerintahan yang korup itu yang tadi disinggung oleh Mas Galang itu. Jadi karena kan kalau ngelihat indeksnya jomplang banget gitu nilainya gitu. Ini yang bikin kita nilai ekonominya itu jadi nggak bagus-bagus amat gitu. Nilainya kuning gitu ya. Di aspek pajak atau di aspek ekonomi yang lain kita bukan hanya bagus tapi bagus banget gitu, di atas 80% gitu nilainya, di nilai 80 gitu. Tapi di variabel-variabel governance integrity-nya itu di bawah 50 gitu, bahkan di bawah 40 gitu. Nah, itu ngebahas ini biar proporsional gitu ya, saat ada orang yang ayo bayar pajak gitu ya, atau ayo tadi ada, atau ayo orang-orang kaya ini taat tax amnesty kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana gitu, Mas? Karena kan kita terutama ya teman-teman atau saya gitu ya, enak aja gitu bilang pajak karena uangnya nggak banyak gitu ya. Kalau uang kita triliunan kan ya lo uangnya sedikit, gue uangnya triliunan, pajaknya bisa ratusan miliar, terus ngasih ke negara yang korup ini gitu ya, kan sebel gitu kan. Bahasan itu. Makasih, Mas Ar. Oke, thank you Kang Sep. Nah, itu Mas, betul Mas. Jadi kadang-kadang anti pajak versus corrupt state gitu ya. Itu penting. Ini kan kita kadang-kadang kan slogan itu kan seringnya kan kenapa negara yang korup itu kan menjadi tantangan tersendiri ya dalam konteks ini juga gitu Mas. Mungkin bisa dielaborasi Mas jawaban dari pertanyaan Kang Sep tadi Mas. Oke, jadi yang pertama terlebih dahulu mengenai tarif itu ya, Pak Usep gitu ya. Kalau ngomong angka ini memang susah ya, kita tahu angka yang bahkan untuk angka 2,5% zakat pun kita juga nggak tahu rasionalnya apa gitu ya. Nah, angka yang pajak lebih rumit lagi gitu. Mengapa 5? Mengapa enggak 7,5 gitu? Mengapa enggak 7,7 gitu? Mengapa harus 5, harus 10, harus 15 gitu. Tapi prinsipnya begini, Mas Usep dan teman-teman yang lain. Pajak itu kan dia tadi udah ada budgetary function ya, memang tidak mungkin dihindarkan gitu. Tapi juga ada yang namanya regularian function gitu ya. Dia digunakan sebagai alat negara untuk mengarahkan perilaku individu. Nah, kalau kita ngomong mengenai regularian function ini, ada satu buku yang menarik, nanti silakan dicari, barangkali di Suara Kebebasan ada. Nats, dia di buku tahun 2012 apa ya? 2013 saya lupa. Pengarangnya adalah Kassesten dan Richard Taylor. Buku ini memperoleh Nobel, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu. Buku itu memberi gambaran yang clear gitu, bahwa regulasi yang baik itu harus memperkirakan perubahan perilaku. Ya. Dalam konteks pajak itu ada satu kajian yang disebut sebagai kajian kepatuhan pajak. Analogi sederhananya begini, Pak Usep dan teman-teman yang lain. Ada nih lampu merah gitu ya, misalnya di perempatan lampu merah gitu ya.
kita sampai di lampu merah tersebut jam setengah 12 malam, nggak ada polisi, nggak ada kamera, kemudian nggak ada pengendara yang lain selain kita. Kita sampai di lampu lalu lintas, lampunya berwarna merah. Dengan situasi nggak ada polisi, nggak ada kamera pengawas, gitu ya, nggak ada orang lain selain kita. Dalam kondisi seperti itu, maka melanggar hukum adalah tindakan yang efisien, betul nggak? Karena ya kita nggak membahayakan keselamatan kita nggak membahayakan keselamatan orang lain, gitu ya. Terus potensi deteksinya juga nggak ada, minim atau bahkan nggak ada, orang nggak ada polisi, nggak ada apa namanya kamera. Oke. Nah, pajak pun juga sama. Artinya kita membayar pajak itu bukan apa ya, bukan tanpa dipikir gitu ya. Kita pasti akan mempertimbangkan, entah sadar, entah tidak gitu ya. Kita tuh mempertimbangkan, membayar pajak ini menguntungkan nggak sih buat kita? Membayar pajak ini apakah justru akan merugikan? Nah, OECD dia membagi level compliant atau kepatuhan itu menjadi 4. Yang pertama, mereka yang patuh secara efektif. Jadi orang ini, kelompok ini, atau level pertama ini, dia memang menganggap bahwa pajak itu penting. Pajak itu diperlukan untuk negara. Pajak itu merupakan, dalam tanda kutip ya, yang paling gampang, bentuk patriotisme. Paling gampang. Saya patriot, maka saya bayar pajak. Itu yang paling gampang. Kemudian level yang kedua, gitu, mereka membayar pajak karena memang tidak bisa menghindar. Misalnya nih kayak pekerja, gitu, kayak karyawan dia kan langsung potong PPh 21 oleh perusahaan. Potong. Nggak bisa menghindar, dia sebenarnya nggak mau tuh. Saya nggak mau bayar pajak, tapi gimana saya nggak bisa menghindarkan gitu. Perusahaan sudah memotong gitu. Kemudian level yang ketiga adalah mereka yang ingin patuh, tetapi merasa kesulitan dari sisi administrasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Einstein, gitu ya. Administrasi pajak ini rumit sekali gitu. Bahkan ahli matematika pun sulit memahami. Harusnya seorang filsuf. Kemudian level yang terakhir adalah mereka yang sejak semula memang tidak mau membayar pajak. Jadi ada 4, Mas. 4 level. Pembagian ini penting karena ini menjadi idealnya ya, kalau kita mengacu dari OECD, idealnya ini menjadi acuan bagaimana fiskus atau bagaimana negara itu memperlakukan taxpayer. Untuk level yang pertama ya mereka nggak usah diapa-apain karena mereka udah efektif kan. Untuk level kedua ya dikasih dorongan sedikit nggak masalah karena mereka pada dasarnya tidak bisa menghindar. Nah yang level ketiga mereka harus didorong, harus diarahkan gitu ya. Agar mereka harus dibantu agar mereka bisa mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan level yang terakhir ini yang kerak ini mereka sejak awal memang tidak patuh ya law enforcement baik administratif maupun pidana. Itu ya. Ini level yang terakhir. Jadi harus dibedakan. Jangan sampai orang kesulitan administrasi langsung di law enforcement gitu. jadi nganggap fiskus sebagai sebagai perampok kan. Saya ini kesulitan administrasi kok. Ini Pak dendanya sekian. Nah, jadi itu yang penting dari pembagian compliance measurement dari OECD. Nah,
Saya pernah melakukan riset ini ya, tahun 2019 atau 2018 di Sragen, Mas Galang. Saya riset dengan subjek yang spesifik, kepatuhan pajak muzaki lazismu. Nah, spesifik kan? Kepatuhan pajak muzaki lazismu. Jadi yang wajib pajaknya saya pilih yang muzaki. Nah, ada satu ini ya, mungkin teman-teman lain sudah teman-teman yang lain mungkin sudah baca juga. Ada satu hadis mengenai al-mak dalam Islam yang menganggap bahwa pemungut pajak itu zalim. Yang bisa saya katakan, ini yang ngomong bukan saya tapi literatur ya. Karena saya juga bisa membaca kitab kuning gitu ya. Tapi literatur yang saya baca mengatakan bahwa hadis itu sebagian besar dhaif. Nah, sebagian kecil yang sahih mengkorelasikan al-mak itu sebagai pemungut pajak yang zalim. Jadi kalau ngomong zalim ini kan bisa siapapun. Seorang bapak yang zalim pun juga bisa. Seorang paman yang zalim pun juga bisa. Gitu kan. Seorang hakim yang zalim juga bisa. Nah, ini diomongin adalah pemungut pajak yang zalim. Bukan pemungut pajak zalim, tapi ada zangnya. Nah, rupa-rupanya di di subjek penelitian yang saya gali datanya itu masih banyak yang menganggap bahwa pajak itu bertentangan dengan agama Islam. Ya, dengan agama Islam. Kemudian menganggap bahwa pajak itu menimbulkan ketidakadilan dan lain sebagainya, yang rata-rata menggunakan hadis mengenai al-mak tadi. Kemudian saya jelaskan ke mereka bahwa mungkin juga udah tahu ya teman-teman yang lain bahwa pajak itu bisa dijadikan pengurang bagi penghasilan bruto. Itu diamanatkan melalui undang-undang pengelolaan zakat dan undang-undang pajak penghasilan. Ya, itu bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, ini saya sampaikan bahwa ini loh negara kita punya sistem seperti ini. Ketika kita membayar zakat, maka pembayaran kita selama menggunakan institusi resmi ya, bukan kita membayar ke tetangga kita atau ke jamaah masjid kita, nggak bisa, gitu ya. Harus tetap administrasi melalui BAS gitu ya, atau melalui LAS gitu. Karena saya tuh temennya Mas Galang ini orang Muhammadiyah nih, gitu. Maka saya membayarnya melalui Lazismu. Nah, slipnya itu saya gunakan untuk pengurang penghasilan bruto. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang menarik gitu, setelah mereka mengetahui itu, ternyata preferensinya bergeser. Jadi dari sebelumnya, gitu ya, ketika saya menggali data pandangan mereka mengenai pajak, yang ada di kerak ini ada 4 atau 5 orang dari 20, lumayan banyak tuh. Berada di kerak yang sama sekali tidak mau membayar pajak ini ada 5 atau 4 sampai 6 lah. Kerak di situ udah nggak mau. Mereka bergeser. Mereka naik ke level 2. Mereka bergeser, mereka menganggap bahwa oh ternyata ini kalimat saya ya. Saya analisis saya gitu. Oh ternyata negara sistem regulasi perpajakan kita sudah mengakomodir kebutuhan ideologis mereka gitu. Katakanlah gitu. Sehingga mereka berubah tuh. Dari sebelumnya menganggap bahwa pajak itu bertentangan dengan agama menjadi tidak. Nah, di antara mereka yang dikerak ini ada 1 orang kalau nggak salah, 1 atau 2 orang ya saya lupa. Mereka berada di kerak ini bukan karena semata-mata ideologi gitu ya, tetapi pernah punya pengalaman buruk berkaitan dengan pemungutan pajak. Jadi mereka pernah menggunakan, tapi pajak daerah ya. Jadi ada satu kegiatan gitu ya,
berkaitan dengan reklame gitu. Kemudian dia sudah membayar gitu ya, membayar pungutan tersebut, ternyata pungutan tersebut tidak sampai ke ke kas yang semestinya. Ya, ada perilaku korups di situ. Itu membekas bagi dia. Dia merasa percuma menganggap membayar pajak. Selain itu, si orang ini ya, si subjek penelitian ini, dia juga aware terhadap informasi, gitu, terutama informasi tentang korupsi, Mas. Gitu. Jadi bisa dibayangkan, dia merasa dia seringkali peroleh informasi, dia rajin. Oh si ini partai ini korupsi, partai ini pejabat ini, gitu, menteri ini. Dia merasa percuma saja. Toh pada akhirnya uang yang dia bayarkan akan dimakan oleh para koruptor tersebut. Sehingga ketika saya gunakan pendekatan tadi ya, bahwa ini sudah ada regulasi yang mengakomodir zakat sebagai pengurang penghasilan, itu ya nggak bergerak tetap di situ. Dia nggak bergerak ke atasnya, enggak. Nah, tentu kalau dari sisi ini ya, compliance measurement, tentu yang berada di lapisan kerak ini, mereka lah yang dijadikan atau mereka yang pendekatannya law enforcement, karena mereka udah sama sekali nggak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, apapun dalihnya ya, entah karena pengalaman atau entah karena ideologi gitu, tapi mereka jelas nggak mau gitu. Yang jelas jangan gunakan law enforcement untuk yang 3 atau 2 level sebelumnya gitu. Orang yang kesulitan administrasi tiba-tiba dikasih law enforcement gitu kan, tambah antipati terhadap perpajakan. Mungkin itu Pak Usep. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Mas Arfi. Begitu Kang Usep. Ya, terima kasih Mas Arfi, Mas Galang. Ya, Pak. Wah, menarik sekali nih kita diskusi kita sore hari ini. Tak terasa ternyata sudah 3:30 nih Mas. Mungkin kita akan menuju akhir diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin bisa closing statement Mas Arfi. Ya, saya ngutip aja dari pendapatnya Benjamin Franklin ya, bahwa pajak itu tidak bisa dihindari gitu ya. Dia adalah sesuatu yang pasti gitu. Tapi dalam perumusan regulasinya, dia harus tetap memperhatikan kebebasan gitu ya. Yang dalam konteks perpajakan itu bisa dikenali melalui prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Adam Smith melalui Wealth of Nations. Ada 4 prinsip yang kemudian 2 prinsip utama, yaitu equity dan economy of collection, didiskusikan, kemudian muncul yang namanya optimal taxation. Nah, pendekatan optimal taxation ini yang dalam hemat saya merupakan pendekatan yang sampai saat ini gitu ya, belum terbantahkan. Sehingga biasanya ketika kita merumuskan atau memahami perpajakan, kita harus menggunakan alat tersebut. Baik. Saya kira itu, Mas Galang. Terima kasih Mas Arfi untuk diskusinya pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di dalam diskusi Liberty Talks live Zoom pada sore hari ini dengan tema kebebasan ekonomi dan kebijakan pajak bersama Mas Arfi. Beliau adalah dosen Departemen Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara-acara dan program-program Suara Kebebasan. Di hari ini kita ada Liberty Talks. Kita juga ada Forecast Forum Kebebasan yang ada pada setiap hari Jumat dan 2 mingguan setiap bulannya, 2 kali setiap bulannya. Dan terus
jangan lupa untuk mengikuti tulisan-tulisan terkini yang ada di dalam portal Suara Kebebasan yang mengangkat banyak sekali perspektif dan isu-isu tentang kebebasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Arfi dan teman-teman semuanya. Silahkan sampai diskusi selanjutnya. Terima kasih Mas Arfi. Selamat sore. Ya, makasih Mas Galang. Assalamualaikum. Salam, terima Thank kasih you Mas Mas Arfi. Arfi, teman-teman semua. Ya, Bu Adinda. Saya Sampai jumpa izin lagi. ya. Ya, Oke, thank you Mas. makasih. Ya, Thank you nuwun. teman-teman. Salam.